Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kita kenalan dulu karena mungkin saya di kelas ini baru pertama kali ngajar kalian ya. Mungkin nanti pembelajarannya nggak usah terlalu lama biar kalian enak. Kita kan ini hari pertama pembelajaran, meskipun daring, saya harap kalian tetap memperhatikan. Oke, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Pak Masuri. Insya Allah kalian sudah kenal, meskipun selama kelas 1, 2 itu belum pernah saya ajar. Jadi untuk materi fisika kelas 3 itu saya yang akan mengajar kalian. Saya Pak Masuri, bisa dipanggil Pak Mas, gitu aja sudah. Ya, untuk materi fisika hari pertama yaitu tentang peralatan listrik statis, ya. Jadi mungkin fisika itu bagi kalian itu sulit. Tapi sebenarnya yang sulit itu bukan fisikanya, tapi perhitungannya. Saya yakin kalian ketika merasa fisika itu susah karena perhitungan atau matematikanya itu lemah. Jadi yang sulit itu bukan fisika. Yang sulit itu adalah matematika. Oke, kalau kalian bisa matematika, insya Allah fisika itu mudah. Karena fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi segala sesuatu yang ada di kehidupan itu ada di fisika. Kayak saya ngomong itu fisika. Kalian bisa mendengarkan itu fisika. Kalian bisa melihat video ini itu juga fisika. Cuma nanti kita bahas di pembahasan yang berhubungan dengan itu. Oke, untuk materi kelas 3 semester 1 yang pertama yaitu mengenai peralatan listrik searah. Jadi listrik searah itu listrik itu ada yang listrik yang statis dan dinamis. Mungkin kemarin kalian sudah mempelajari tentang listrik statis, listrik yang diam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan yang namanya listrik dinamis, atau sering dikatakan listrik arus searah. Jadi listriknya itu memiliki arus. Kalau memiliki arus berarti listriknya mengalir. Listrik itu akan memiliki yang namanya aliran listrik. Oke. Jadi nanti saya jelaskan mengenai listrik itu sendiri. Listrik adalah sebuah muatan yang nilai ada muatan positif, ada muatan negatif. Listrik yang mau kita bahas di sini adalah listrik dinamis yang bergerak, atau sering karena dinamis itu bergerak sehingga listrik itu memiliki arus dan memiliki yang namanya arah, sehingga listrik arus searah yang kita pelajari nantinya itu berhubungan tentang hukum Ohm. Yang pertama, kalian mungkin sudah mempelajarinya ketika SMP. Terus ada hambatan penghantar atau sering kita sebut dengan yang namanya resistor. Terus juga ada susunan hambatan. Jadi nanti ada rangkaian resistor. Terus ada hukum Kirchhoff yang ada 2, Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2, ya. Namanya energi dan daya. Daya listrik kayak daya listrik PLN rumah kalian itu kita pelajari.
Oke. Listrik yang mengalir itu kita ibaratkan kayak ini aliran sungai. Sungai di sini adalah air yang mengalir, sama dengan listrik. Saya ibaratkan itu seperti aliran sungai. Jadi air itu adalah muatan listriknya. Air sungai itu mengalir dari mana ke mana? Itu dari hulu ke hilir, ya, atau dari dataran tinggi pegunungan itu akan mengalir ke laut, ke dataran yang lebih rendah. Sama kayak listrik. Listrik itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Gak ada listrik itu mengalir dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi listrik arus searah itu sering kita sebut dengan yang namanya direct current atau arus DC. Nah, arus itu ada dua macam, ada arus AC alternatif current dan direct current atau DC. Kalau AC itu arusnya bolak-balik, kalau DC itu arusnya searah. Jadi aliran listrik itu kayak ini, ya. Ada baterai mengaliri hambatan. Ada lampunya, lampu di sini juga termasuk hambatan. Kalau nggak ada hambatannya, aliran listrik ini tidak akan mengalir. Jadi pengertian listrik arus searah atau DC, direct current, adalah aliran elektron dari suatu titik yang potensialnya tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi kayak gitu. Jadi bisa kalian pahami video yang di atas ini. Oke, lanjut kita bahas mengenai hukum Ohm. Kalian ketika SMP MTS dulu pasti sudah pernah diajari ini. Yang biasanya untuk mengingatnya itu dengan rumusan Vir, ya. V sama dengan I kali R. V itu adalah tegangan, I itu adalah kuat arus, R itu adalah resistor atau hambatan. V satuannya volt di sini, I itu satuannya ampere, R itu satuannya ohm. Jadi ini animasi arah arus listrik DC. Nah, itu. Jika ada beda potensial baterai antara dua titik dan dihubungkan melalui penghantar, maka akan timbul yang namanya arus listrik. Penghantar di sini bisa diganti dengan yang namanya resistor. Lampu itu resistor, kabel itu juga resistor. Oke. Nah, di sini ada tabel tegangan dan kuat arus pada resistor. Semakin kecil tegangannya, maka kuat arusnya juga semakin kecil. Nah, di sini disebutkan tegangan 16 volt itu kuat arusnya 0,8 ampere. Ketika tegangannya diperkecil 12 volt, maka kuat arusnya juga ikut berkurang 0,6. Berkurang berapa? 0,2 ampere. Dan seterusnya. Sehingga akan timbul grafik antara tegangan dan resistor itu berbanding lurus. Jadi grafiknya itu berbanding lurus antara tegangan dan kuat arusnya di sini. Jadi ini grafik hukum Ohm, ya. Nah, ini tegangan
berbanding lurus dengan kuat arus. Oke. Dan ini adalah konsep dari hukum Ohm atau rumusan I sama dengan V dibagi R, atau V sama dengan I dikalikan dengan R, atau R sama dengan V dibagi I. Nah, ini adalah segitiga hukum Ohm. Lanjut. Lanjut kita ke contoh soal aja ya. Jadi di sini di dalam sebuah rangkaian tertutup sebuah hambatan sebesar 3 ohm dirangkai dengan sumber tegangan 9 volt. Tentukan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Di sini diketahui R-nya itu 3 ohm, beda potensialnya itu 9 volt. Yang ditanyakan adalah I-nya kuat arus. Langsung saja kita jawab karena ini soal materi SMP, insya Allah kalian bisa semua. I sama dengan rumusnya tadi apa? Segitiga ohm. I sama dengan V dibagikan dengan R. Jadi V nya 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3 ampere. Oke, mungkin cukup ini saja materinya, gak usah banyak-banyak, nanti kalian kan juga banyak pembelajarannya. Jadi katanya Pak Kemenak, katanya orang-orang atas gitu, itu pembelajarannya nggak boleh banyak-banyak karena masanya masa pandemi. Kalau PPKM, para pelajar kembali mumet. Nah, kok mumet kabel terlalu banyak kan gitu. Jadi mungkin ini saja untuk materi hari ini. Nanti saya kasih latihan soal, atau minggu depannya saja kita latihan soal. Jadi yang perlu kalian catat, dipelajari yang ada di LKS. Terus kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita dapat kembali belajar secara tatap muka, karena repot ngajar model kayak ini repot, sing masang kamera, sing sembarang ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.